Dan yang lebih kasihannya lagi, Wak, wanita-wanita pada masa itu sampai harus mengoleskan kotoran atau arang di wajah mereka supaya terlihat tidak menarik lah gitu di mata tentara Jepang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi menceritakan sebuah kisah sejarah di Indonesia. Semua pasti udah tahu nih kalau Indonesia ini pernah dijajah sama Jepang selama 3,5 tahun kan, Wak? 3,5, 3,5 tahun. Kalian juga pasti sering dengar bahwa Jepang ini adalah penjajah yang amat sangat kejam sama kita dulu ya kan. Tapi bisa jadi banyak di antara kalian yang belum tahu nih kekejaman yang akan aku bahas malam ini, Wak. Yaitu kekejaman terhadap para wanita, khususnya wanita Indonesia pada masa penjajahan itu. Pada masa itu banyak sekali wanita Indonesia yang diculik oleh tentara Jepang dan dijadikan sebagai pemuas nafsu mereka. Nah, wanita-wanita ini disebut sebagai Jugun Ianfu. Kisah tentang mereka ini memang tidak banyak diceritakan di pelajaran sekolah kita dulu, makanya mungkin di antara kalian banyak yang nggak familiar dengan istilah ini kan. Aku pun juga awalnya kayak gitu. Sehingga kita nggak tahu nih bahwa pernah ada peristiwa tragis yang menimpa nenek-nenek kita di masa penjajahan Jepang, Wak. Dan juga sebelum aku mau masuk ke videonya, aku mau disclaimer dulu bahwa pembahasan kita kali ini sebaiknya ditonton oleh kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Karena video ini memang akan ada beberapa trigger warning yang mungkin membuat kalian kurang nyaman lah gitu, Wak. Jadi mohon kebijaksanaannya ya. Nah, sekarang barulah tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, sebelum aku membahas lebih lanjut tentang Jugun Ianfu ini sendiri, Wak, aku mau sedikit dulu menjelaskan tentang masa penjajahan Jepang yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya Jugun Ianfu ini, Wak, ya. Jadi, Wak, ketika Jepang ini mendarat di Indonesia pada tahun 1942, mereka ini kan disambut dengan sangat hangat kali sama rakyat Indonesia waktu itu kan. Pada saat itu, rakyat kita ini menganggap bahwa Jepang adalah sosok penyelamat yang akan membebaskan mereka-mereka ini dari penjajahan Belanda yang sudah berlangsung selama 350 tahun. Nah, karena dianggap sebagai sang penyelamat, Wak, Jepang pun jadi semakin besar kepala di situ. Pada saat itu mereka ini sengaja memanfaatkan keluguan rakyat Indonesia ini untuk membantu mereka dalam memenangkan Perang Dunia Kedua. Mungkin sebagian di antara kalian masih ingat kalau pada tahun 1942 Jepang ini tergabung dalam blok poros yang berperang melawan blok sekutu ya kan. Nah, blok poros sendiri anggotanya ada 3 negara tuh, Jepang, Jerman, sama Italia. Sedangkan blok sekutu ada 5 negara. Ini kuat-kuat semua, Amerika, Inggris, Uni Soviet, Cina, sama Prancis. 3 lawan 5 negara, jelas nggak imbang kan di situ. Nah, ketidakseimbangan inilah yang membuat blok poros pun kekurangan pasukan dan juga kekurangan alat perang. Makanya, Wak, setelah Jepang menguasai Indonesia, mereka pun langsung mengeruk habis-habisan sumber daya alam kita untuk keperluan mereka di Perang Dunia Kedua itu. Nah, selain memanfaatkan sumber daya alam, Wak, Jepang ini juga mengeksploitasi tenaga rakyat Indonesia untuk bisa memperkuat pertahanan militer mereka gitu. Nah, pada saat itu Jepang ini sempat mendirikan berbagai macam organisasi pemuda, Wak, dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya ada organisasi Senendan, masih ingat kalian kan? Senendan ini untuk membantu Jepang berperang melawan sekutu. Terus ada lagi abis Senendan, Keibodan. Keibodan ini untuk membantu polisi Jepang dalam menjaga keamanan desa. Terus ada lagi Romusa. Ini apa tuh kemarin? Masih ingat kalian? Pemuda-pemuda usia produktif yang dipaksa membangun berbagai macam infrastruktur macam jalan raya, jembatan, rel kereta api. Nanti abis ini kalian boleh tonton video aku lagi ya kalau misalnya belum nonton soal Romusa ada. Nah, uniknya di sini, Wak, semua organisasi yang dibuat sama Jepang ini beranggotakan laki-laki aja. Nggak ada perempuannya sama sekali. Mulai dari Senendan, Keibodan, Romusa, dan lain sebagainya. Itu tuh isinya laki-laki semua. Nah, hal itu terjadi karena Jepang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat secara fisik dibandingkan sama perempuan. Ya wajar aja, memang tujuan mereka kan pengen rakyat kita ini ngebantu perang ya kan. Tapi pada suatu hari, Wak, Jepang mulai berubah pikiran nih. Dipikir-pikir kok sayang kali ya kalau cuma manfaatin laki-laki Indonesia ini aja. Harusnya kita juga bisa manfaatin tenaga wanita Indonesia dalam hati mereka kan. Nah, berdasarkan pemikiran itulah, Wak, Jepang pun akhirnya membentuk sebuah organisasi perempuan yang diberi nama Fujinkai. Masih ingat kalian? Fujinkai masih agak sedikit familiar lah ya. Dulu sekolahku juga pernah dengar kata itu. Nah, tapi di sini Fujinkai ini tidak diminta untuk berperang, Wak. Mereka itu hanya ditugaskan untuk mengobati tentara Jepang apabila terluka parah ketika melawan sekutu yang diobati tentara Jepang. Jadi macam dijadikan dokter militer mereka gitulah. Nah, tapi, Wak, meskipun sudah mendirikan Fujinkai ini, rupanya Jepang belum merasa puas. Mereka beranggapan bahwa masih banyak nih perempuan-perempuan Indonesia yang harusnya dimanfaatkan tenaganya, kata mereka. Nah, di sini, Wak, Jepang
Jepang pun terbersit sebuah niat buruk, yaitu menjadikan wanita Indonesia sebagai penghibur bagi tentara Jepang yang kelelahan usai berperang. Nah, yang perlu aku garis bawahi di sini, arti penghibur di sini akan dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu oleh tentara Jepang. Nah, wanita-wanita penghibur itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu. Udah punya ide itu, dengan cepat Jepang pun segera mewujudkan niat buruk itu. Mereka menjadikan banyak sekali wanita Indonesia untuk dijadikan Jugun Ianfu. Dan ketika sudah berhasil menjadikan mereka seperti itu, mereka pun memperlakukan para Jugun Ianfu ini dengan perlakuan yang jahat kali, Di segmen selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana mereka ini bisa berhasil menjadikan wanita-wanita Indonesia sebagai Jugun Ianfu dan bagaimana kejahatan yang akan mereka lakukan setelahnya. Masuk. Tahan napas habis ini. Jangan tahan napas, nanti mati. Bukan, tahan emosi maksud aku. Maaf. Nah, jadi menurut i-Jurnal Undip, kata Jugun Ianfu ini Jugun Ianfu artinya adalah perempuan penghibur yang ikut militer. Itu arti Jugun Ianfu ya. Tapi nyatanya di lapangan makna Jugun Ianfu ini sebenarnya tidak hanya sebagai perempuan penghibur militer atau tentara aja, tetapi mengandung makna yang lebih keji, yaitu perempuan yang dijadikan PSK secara paksa. Mereka dijadikan pemuas nafsu oleh tentara Jepang, tepatnya ketika mereka baru saja pulang dari Perang Pasifik. Dan by the way, Perang Pasifik ini merupakan perang antara Jepang melawan sekutu di Laut Pasifik ya. Nah, sebelum itu nih, tentara Jepang ini pun terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda, Ada yang stay di Indonesia untuk menjajah, ada juga yang berperang melawan sekutu ya di Laut Pasifik tadi. Nah, para Jugun Ianfu itu nantinya akan ditugaskan untuk melayani tentara Jepang yang baru saja pulang dari Laut Pasifik tuh. Nah, terus karena tahu kalau Jugun Ianfu ini nantinya akan dijadikan pemuas nafsu, bukan hanya sekedar penghibur aja, tentu ya nggak ada satupun wanita Indonesia yang mau lah ya kan. Di sini Jepang pun melancarkan berbagai cara licik untuk menjebak para wanita Indonesia ini. Jadi awalnya nggak dibilang sebagai pemuat nafsu gitu, belum. Menurut catatan sejarah setidaknya ada dua cara untuk menjadikan wanita-wanita Indonesia ini menjadi Jugun Ianfu. Cara pertama adalah Jepang ini akan mengiming-imingi wanita-wanita Indonesia ini untuk bekerja di luar negeri, keluar pulau dengan gaji yang fantastis sekali kata mereka. Nah, FYI pada masa itu memang ada banyak sekali wanita Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu terjadi karena tidak ada orang yang menafkahi mereka. Ayah mereka, suami mereka, saudara laki-laki mereka ini semuanya kan diperintahkan sama Jepang buat bergabung di organisasi-organisasi tadi itu yang kusebutkan tadi itu. Ada yang gabung jadi Senendan, Kebodan, bahkan ada yang paksa jadi Romusa ya kan. Nah, karena wanita Indonesia berada dalam posisi yang lemah, Jepang ya nggak tinggal diam di situ. Di sanalah mereka memanfaatkan hal ini dengan mulai melancarkan strategi licik tadi. Caranya apa? Didatanginya nih rumah wanita-wanita itu kan untuk menawarkan pekerjaan. Mereka bilang, kalian mau ikut nggak kerja sama kami di luar negeri? Kami punya wilayah jajahan yang memang membutuhkan pekerja di sana. Enak loh di sana, gajinya besar, kata orang-orang Jepang nih. Mendengar bujuk rayu itu, beberapa wanita Indonesia ya setuju-setuju aja, percaya-percaya aja waktu itu. Dan akhirnya mereka pun bersedialah merantau ke negeri lain atau ke pulau lain yang memang sudah dijanjikan sama Jepang. Padahal ditipu nih. Nah, itu cara pertamanya ya. Cara yang kedua adalah selain memberi iming-iming yang menggiurkan, Jepang ini juga melakukan cara lain, yaitu main kasar mereka. Mereka akan menculik paksa wanita-wanita itu. Biasanya nanti tentara Jepang ini akan berkeliling naik truk besar gitu ke pelosok-pelosok desa untuk berburu wanita. Ya Allah. Nanti kalau misalnya mereka tengok, ada wanita cantik nih, langsung diculik masukin dalam truk, langsung dijadikan Jugun Ianfu. Jadi nyuliknya pun random gitu lah. Pokoknya nengok ada wanita berkeliaran cantik, dimasukkan. Nah, karena Jepang ini nyuliknya secara random ya, wanita-wanita ini jadi ketakutan lah kalau setiap kali keluar. Sehingga apa, setiap kali mereka dengar ada suara truk aja dari kejauhan, mereka ini akan langsung bersembunyi di kolong kasur, di mana pokoknya bersembunyi lah, lari. Takut diculik mereka. Dan yang lebih kasihannya lagi, wanita-wanita pada masa itu sampai harus mengoleskan kotoran atau arang di wajah mereka supaya terlihat tidak menarik lah gitu di mata tentara Jepang. Jadi kalau memang yang diculik sama tentara Jepang tuh yang cantik-cantik soalnya. Dan ternyata cara itu pun cukup efektif karena tentara Jepang ini tidak berminat menculik wanita yang berwajah kurang menarik gitu. Setelah mereka ini berhasil menculik para korban yang secara random ini,
tentara Jepang pun akan segera langsung mengumpulkan mereka di sebuah tempat yang bernama Ianjo. Ianjo itu apa Nadia? Jadi Ianjo itu semacam barak militer gitu Wak, yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pemuas nafsu mereka. Jadi macam dibikin rumah bordelnya. Nah itulah. Sesampainya wanita-wanita tadi di Ianjo, biasanya para Jugun Ianfu ini akan diberikan nama Jepang terlebih dahulu. Jadi misalnya namanya Lastri nih misalnya, nanti diganti jadi nama Akane, kayak gitu. Udah dikasih nama, baru lawak mereka diwajibkan melayani para tamu yang datang. Wajib, nggak boleh nolak. Dan mirisnya lagi Wak, mereka ini yang udah diculik-culik ini ya, tidak akan bisa melarikan diri karena Ianjo ini dijaga ketat sama orang-orang itu, sama orang Jepang tuh. Jadi bisa dibilang saat itu wanita ini jatuh ke perangkap Jepang, dan di saat itu pula penderitaan sebagai Jugun Ianfu pun dimulai Wak. Dan di sini aku akan menceritakan juga kesaksian yang dialami langsung oleh salah satu ex Jugun Ianfu atau mantan Jugun Ianfu ya. Kesaksian ini berasal dari seorang wanita yang bernama Mbah Mardiem. Dan sebelum aku masuk kesaksiannya, aku mau jelasin dulu nih tentang latar belakangnya Mardiem ini ya Wak ya. Jadi Mbah Mardiem ini lahir pada tahun 1929 di Yogyakarta Wak. Sejak kecil dia sudah bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Tapi sayangnya dia harus mengubur dalam-dalam mimpinya itu karena pada masa itu Indonesia kan masih di bawah penjajahan Belanda kan. Jangankan jadi penyanyi, mau sekolah aja dilarang sama Belanda. Tapi mimpi Mardiem yang terpendam ini pun mulai mendapatkan secercah harapan nih ketika Indonesia dijajah sama Jepang. Waktu si Jepang masih pura-pura baik itulah. Pada saat itu Mardiem kecil ini pun langsung mengiyakan Wak tanpa pikir panjang. Boleh Pak, saya mau. Saya udah lama kali Pak pengen jadi penyanyi katanya. Dah, setelah setuju, Mardiem pun langsung dibawa ke markas band di Telawang, Kalimantan Selatan Wak. Tapi pas baru saja menginjakkan kaki di markas itu, Mardiem langsung kaget ketika dia melihat di sana ada banyak sekali wanita pribumi yang lagi nangis ketakutan. Ngebatinlah si Mardiem kan, ya Allah ini tempat apa nih? Katanya aku mau dijadikan penyanyi, ini kenapa orang-orang pada nangis? Terus mana nih alat musiknya, aku nggak ada sama sekali. Dibohongin aku apa ini ya, kata dia kan. Nah, belum sempat mencerna semua keganjilan itu Wak, tiba-tiba adalah seorang tentara Jepang yang bilang, kenapa anak manis? Kenapa? Kamu bingung ya? Mulai sekarang kamu akan bekerja di sini melayani kami. Dan mulai saat ini namamu bukan Mardiem lagi ya. Kami akan memanggilmu dengan nama Momoye, kata si tentara itu. Dengar itu udahlah, langsung sadarlah Mardiem kalau bukan, aku udah ditipu, ini bukan studio band. Aku nggak akan dijadikan penyanyi seperti apa yang mereka janjikan, melainkan tempat ini adalah rumah bordil. Dan sejak hari itu Wak, Mardiem pun mulai dipekerjakan sebagai Jugun Ianfu dan melayani nafsu bejat tentara Jepang. Ketika menjadi Jugun Ianfu, Wak, Mardiem ini cerita bahwa ya Allah, bahwa dia dan teman-temannya, mohon maaf kalau nggak nyaman, diwajibkan untuk melayani 10-15 tentara setiap harinya Wak. Kalau mereka nolak nih, si Jepang ini nggak segan-segan nih pukul, ditendang, dihantamnya kepala mereka pakai senjata tuh ya, karena mereka takut. Para Jugun Ianfu ini pun terpaksa melayani nafsu tentara Jepang sekalipun dalam keadaan sakit. Betul-betul tiap hari nonstop, minimal tadi jumlah yang aku sebutkan tuh. Nah, karena selalu dipaksa melayani tentara Jepang hampir setiap hari, tentu ya ada kemungkinan mereka ini akan hamil kan Wak. Tapi karena memang Jepang ini nggak pengen Jugun Ianfu ini semua hamil, Jepang pun memberikan suntikan anti kehamilan secara rutin. Jadi mereka ini macam disuntik KB kayak gitu lah Wak. Tapi memang ada nih beberapa kasus di mana Jugun Ianfu ini tetap hamil meskipun sudah disuntik gitu. Nah, kalau udah kebobolan kayak gini Wak, tentara Jepang tidak segan-segan untuk melakukan pengguguran kandungan dengan cara yang Allah, yang nggak manusia. Ngaku bahwa pada saat itu Wak, perutnya dipencet kasar sampai janin tuh keluar sendiri. Dan yang jahatnya lagi Wak, tindakan itu dilakukan tanpa bius, ya Allah. Sehingga sepanjang proses keji itu berlangsung, dia cuma bisa nangis aja, nahan rasa sakit tuh. Terus ini belum selesai nih ya. Terus udah kayak gitu, udah dipaksa menggugurkan kandungan itu pun, Mardiem ini harus balik lagi ke Ianjo, diharuskan lagi melayani para tentara Jepang itu lagi. Padahal kondisinya belum sembuh total, baru aja dikeluarin tanpa bius. Karena belum pulih itulah Wak, dia pun sering mengalami pendarahan hebat. Bertahun-tahun kemudian Wak, Mardiem ini baru tahu bahwa dia menderita kerusakan rahim dan divonis sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan karena dipaksa menggugurkan tadi.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Meski mengalami penyiksaan secara bertubi-tubi, para Jugun Ianfu ini tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, Wak. Karena ya tadi aku bilang, Ianjo atau rumah bordil ini selalu dijaga ketat oleh tentara Jepang. Dan macam penjara, Wak, di situ. Alhasil apa? Mereka pun terpaksa bertahan di kondisi yang sulit itu sampai tibalah suatu masa di mana mereka mulai bisa menghirup angin segar, ya. Jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 6 Agustus 1942, blok sekutu pun menjatuhkan bom atom yang sangat dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Seperti yang sudah kalian tahu, setelah bom itu meledak di dua kota tadi, Jepang pun akhirnya menyerahlah itu kepada sekutu kan. Nah, menyerahnya Jepang ini pun menandakan bahwa Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai konsekuensinya, Jepang pun harus meninggalkan Indonesia dan berambus balik kampung. Nah, mendengar berita itu, para Jugun Ianfu tadi pun turut merayakan kekalahan Jepang dengan sangat sukacita, Wak, karena akhirnya mereka terbebas dari kejamnya perlakuan Jepang selama disandra di sana 3 tahun lamanya kan. Dan setelah Jepang menarik diri dari Indonesia, Wak, para Jugun Ianfu ini pun langsung berkemas dan bersiap pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Di sepanjang perjalanan, Wak, mereka sudah berangan-angan nih untuk berkumpul dengan keluarga mereka karena udah lama mereka nggak ketemu, ya kan. Tapi ya Allah, ini sedih sih. Tapi sayangnya, Wak, angan-angan itu hancur lebur karena mereka mengalami penderitaan yang tidak kalah menyakitkan lagi. Kenapa? Karena ternyata sesampainya di kampung halaman nih, para wanita ex Jugun Ianfu tadi malah mendapatkan penolakan dari keluarga mereka sendiri, Wak. Mereka dipandang rendah gitu loh, dan dianggap sebagai wanita bekas Jepang atau wanita nggak benar gitu, Wak. Dan selain ditolak sama keluarga sendiri, Wak, mereka juga dicemooh, dihina, dikucilkan sama masyarakat sekitar. Dan yang lebih mirisnya lagi, Wak, biasanya orang-orang yang menghina itu sesama wanita pula. Selain menghina, mereka juga menuduh ex Jugun Ianfu ini dengan tuduhan yang tidak-tidak, Wak. Mereka bilang, hati-hati weh sama Jugun Ianfu, mereka tuh wanita-wanita nakal, jangan sampai nanti suami-suami kita direbut sama mereka. Kayak gitu. Apa nggak sedih lah, hati-hati ex Jugun Ianfu, baru bebasnya digitukan. Dan selain sedih, Wak, mereka juga merasa sangat rendah diri jadinya. Berbagai penghinaan itu pun membuat ex Jugun Ianfu berpikir bahwa kami sudah tidak pantas menikah dan kami juga tidak pantas memiliki hidup yang bahagia. Nah, pikiran itulah yang akhirnya membuat sebagian besar ex Jugun Ianfu ini melajang seumur hidup dan mengasingkan diri dari masyarakat, Wak. Biasanya mereka ini akan tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman warga supaya mereka nggak dengar caci maki dari orang-orang. Bayangkan sama kalian, bersyukurlah, Wak, kita hidup sekarang. Terus yang lebih menyedihkan lagi nih, Wak, ya, pemerintah Indonesia pada saat itu sama sekali tidak memperhatikan nasib ex Jugun Ianfu ini, Wak. Karena ya memang sih mereka yang masih sibuk mengurusi urusan politik dan ekonomi yang memang masih belum stabil ini. Dan di sisi lain pun ex Jugun Ianfu ini juga tidak berani menuntut keadilan, Wak, karena nggak ada dukungan sama sekali sama keluarga, jadi kucilkan kok. Alhasil apa? Mereka hanya bisa mengubur kenangan pahit itu, Wak. Hingga akhirnya pada tahun 1992 ada sebuah angin segar nih, di mana para ex Jugun Ianfu ini berkesempatan untuk menuntut keadilan atas apa yang sudah mereka alami selama ini. Penasaran? Masuk, aku pipis dulu. Jadi ceritanya, Wak, pada tahun 1992 di Korea adalah ini seorang wanita yang bernama Kim Han-suk yang mengaku sebagai ex Jugun Ianfu. Di hadapan rakyat Korea, Wak, dia bercerita lah itu bahwa dia dieksploitasi oleh tentara Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Pengakuan itu langsung membuat heboh rakyat Korea sekaligus juga dunia internasional, karena dari situ akhirnya terungkap bahwa ternyata Jugun Ianfu yang diperbudak oleh Jepang tidak hanya berasal dari Indonesia aja, tapi juga berasal dari negara-negara lain. Korea ada, Cina ada, Taiwan, Malaysia, Filipina ada, Wak, rupanya. Nggak di Indonesia aja dibuat sama si Jepang nih. Dan selain memberikan kesaksian yang mengejutkan, Wak, dia ini juga menuntut Jepang agar bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah pernah mereka lakukan. Dan ternyata tuntutan itu direspon nih sama pemerintah Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang yang bernama Miyazawa menyatakan permintaan maafnya kepada Kim Han-suk tadi kan. Terus di sisi lain, kabar tentang Kim Han-suk itu pun didengarlah sama ex Jugun Ianfu yang ada di Indonesia.
Mereka langsung mikir tuh dari situ, Kim Han-suk aja diberi permintaan maaf, ya harusnya kita juga lah, kan kita sama-sama korban. Nah disitulah ex Jugun Ian-fu yang selama ini diam akhirnya berani bersuara dan menuntut keadilan. Keberanian mereka ini pun menjadi semakin besar lagi ketika ada sebuah lembaga bantuan hukum dari Jogja yang menawarkan pendampingan dalam menuntut Jepang. Dan FYI pada saat itu ex Jugun Ian-fu ini sudah berusia 60-70 tahun, ya udah tua kali. Makanya itulah mereka juga didampingi kan. Dan ternyata pendampingan itu pun membuahkan hasil karena pemerintah Jepang menganggap serius tuntutan Jugun Ian-fu dari Indonesia ini. Dan sebagai bentuk keseriusannya, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 95, pemerintah Jepang pun mengajak pemerintah Indonesia untuk bertemu dan mendiskusikan masalah itu. Dan dari pertemuan itu akhirnya disepakati bahwa Jepang akan membentuk sebuah lembaga khusus yang bernama Asian Women Foundation. Nah, lembaga ini nantinya atau tugasnya adalah menjadi mediator pemerintah Jepang dengan ex Jugun Ian-fu yang ada di Indonesia. Nah, selain membentuk lembaga khusus, pemerintah Jepang juga menjanjikan 2 kompensasi penting ya. Yang pertama, pemerintah Jepang ini berjanji akan memberikan uang sebesar 380 juta yen atau sekitar 24 miliar rupiah sebagai santunan kepada mantan Jugun Ian-fu. Dan uang tersebut rencananya akan diberikan dalam kurun waktu 10 tahun pula tuh, dimulai tahun 97 sampai 2007. Jadi dikasih kompensasinya nyicil. Dan selain itu pemerintah Jepang juga menunjuk pemerintah Indonesia khususnya Departemen Sosial RI untuk menyalurkan uang itu kepada mantan Jugun Ian-fu. Jadi bukan pemerintah Jepang yang langsung ngasih ke mantan ini, cuman dikasih dulu ke dinas sosial. Nah itu yang pertama. Terus kompensasi kedua, pemerintah Jepang berjanji akan memohon maaf secara resmi atas kejahatan yang sudah pernah mereka lakukan kepada ex Jugun Ian-fu yang ada di Indonesia. Dah, itulah dia kompensasi yang mereka kasih ini. Nah, mendengar kesepakatan itu, ex Jugun Ian-fu pun langsung senang di situ. Mereka berharap permintaan maaf Jepang ini bisa menghapus stigma negatif yang sudah melekat pada diri mereka selama berpuluh-puluh tahun itu. Dan selain itu, ex Jugun Ian-fu ini juga ingin hidup secara layak dengan dana santunan yang memang sudah dijanjikan tadi. Secara selama ini mereka hidup susah terus kok, ya kan? Adalah secercah harapan mereka untuk melanjutkan hidup yang lebih baik lagi. Tapi sayangnya, lagi-lagi ex Jugun Ian-fu ini masih harus terus menanggung kekecewaan yang sangat dalam. Karena ternyata uang yang dijanjikan oleh pemerintah Jepang itu nggak pernah sampai ke tangan mereka. Nggak pernah. Awalnya mereka masih positif thinking aja tuh, ya udahlah sabar aja lah dulu, siapa tahu memang uangku cairnya tahun depan. Soalnya kan Jepang kan ngasihnya nyicil tuh tiap tahunnya kan. Ditunggu tahun ini kok nggak cair, ditunggu tahun itu, ditunggu dana tuh nggak cair juga. Mereka masih positif thinking tuh, sama sekali nggak hilang harapan, Mereka masih meyakini bahwa uang itu akan dibayarkan kepada mereka suatu hari nanti. Nah di sini ada satu kisah sedih lagi nih, terkait dana kompensasi Jepang ini dialami sama siapa? Mbah Mardiem tadi tuh. Nah jadi menurut pengakuan Mbah Mardiem, dia punya teman sesama Jugun Ian-fu dulu, namanya Mbah Sarmini. Nah Mbah Sarmini ini tinggal sebatang kara di sebuah gubuk yang udah reot kali di Jogja. Selain tinggal sendirian, Sarmini ini juga sering sakit-sakitan karena faktor usia. Nah terus pada suatu hari nih Mbah Sarmini ini dengar nih berita tentang akan ada dana yang dicairkan sama Jepang untuk ex Jugun Ian-fu gitu. Berita itu pun bikin Mbah Sarmini yang tadinya sakit-sakitan jadi semangat lagi nih untuk sembuh. Bahkan dengan sabar dia menanti hari demi hari sampai uang yang dijanjikan itu tiba. Tapi karena uang yang nggak kunjung juga diterima ini, lama-kelamaan Mbah Sarmini pun putus asa lah. Sampailah pada suatu hari Mbah Sarmini ini berpesan lah sama Mbah Mardiem. Ini nih sedih kali nih. Mbah Sarmini bilang, Mardiem, nanti kalau misalnya uang dari Jepang sudah turun tapi aku sudah meninggal, tolong titipkan uang itu kepada adikku ya. Aku ingin uang itu dipakai untuk membetulkan pusaraku. Karena mau bagaimanapun uang itu adalah hakku. Itu kata Mbah Sarmini. Dengar pesan itu Mbah Mardiem cuma bisa ngangguk aja, dia bilang iya nanti uangmu akan aku kasih ke adikmu. Tapi sayangnya keinginan sederhana Mbah Sarmini itu tidak pernah menjadi kenyataan. Karena uang yang dijanjikan itu tidak pernah dia terima, bahkan sampai Mbah Sarmini meninggal dunia. Dan sampai dia meninggal dunia pun uang tuh gak cair-cair. Sehingga cita-cita Mbah Sarmini yang sederhana itu, yang hanya ingin membetulkan pusaranya itu, belum kesampaian sampai dengan detik ini. Dan selain tidak menerima uang kompensasi, konon katanya ex Jugun Ian-fu ini juga tidak menerima permintaan maaf dari pemerintah Jepang secara resmi itu.
nggak ada dong. Jadi bisa dibilang ex Jugun Ian Fu ini dia nggak pernah mendapatkan keadilan yang mereka harapkan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, wah, mereka ini sudah tidak bisa lagi menuntut keadilan karena saat ini sebagian besar dari mereka sudah tutup usia atau udah meninggal dunia. Jadi nggak dapat apa-apa, wah. Gak usahlah uang ya. Permintaan maaf tuh, nggak ada doh. Itulah tadi wah kisah sejarah yang sangat amat menyedihkan, miris sekali kan tentang Jugun Ian Fu nih. By the way ini pasti kalian juga bertanya-tanya kan, tuh dana kompensasinya tuh kemana Nadia? Nggak tahu aku. Entah uang itu memang betulan nggak dikirim sama Jepang atau memang hilang gara-gara dikorupsi sama oknum-oknum tertentu lah di Indonesia. Nggak tahu aku, nggak tahu. Udah aku baca-baca nggak dapat aku informasinya. Tapi sekilas ada tuh aku baca dari skripsi mahasiswa UI, katanya uang tuh sebenarnya udah dicairkan wak dari Jepang ke Indonesia, tapi udah nyampe sini dibikin panti jompo. Katanya kayak gitu ya, nggak tahu aku entah iya tanda. Aku baca sekilas aja di skripsi itu. Kalau misalnya kalian tahu informasinya, tahu kemana uang tuh cair apa enggak, dibawa kemana, tambahin aja lah di kolom komentar di bawah, oke? Dan sebelum aku menutup video ini, wah, aku ingin mengutip perkataan yang diucapkan oleh Mbah Mardiem. Dia bilang kayak gini, saya ingin semua orang, terutama generasi muda, tahu seluruhnya bahwa menjadi Jugun Ian Fu bukan keinginan kami dan kami bukan pelacur. Itu kutipan pesan dari Mbah Mardiem tuh. Dari kisah ini aku harapkan semoga wawa yang nonton ini, khususnya perempuan ya, bisa lebih merasa bersyukur lagi karena kita tidak hidup di zaman itu, sehingga kita tidak turut merasakan penderitaan yang amat pahit karena kekejaman masa lampau. Bersyukur wa alhamdulillah ya Allah kita hidup di zaman ini. Cobalah sempat zaman di nauzubillah min zalik, amit-amit. Semoga kisah ini membuka pengetahuan kita tentang Jugun Ian Fu juga wah ya. Dan semoga arwah Mbah Mardiem, arwah Mbah Sarmini dan ex Jugun Ian Fu lainnya ditempatkan di tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, wah. Sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian punya informasi tambahan yang tidak aku sebutkan di sini atau mungkin ada informasi aku yang keliru, kalian boleh tambahin aja atau perbaiki di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah join membership, terima kasih banyak yang kasih super thanks, terima kasih yang sudah komen. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.